Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 17 bagian kedua. Bagaimana jalan menebus itu? Maka Allah yang telah menjelma jadi Yesus yang ragu beribu-ribu tahun tadi memilih satu jalan yang ganjil sekali, yaitu dia mati melalui tiang salib setelah dikorbankannya jiwa raganya di atas tiang salib itu. Maka matilah Allah yang bernama Yesus Kristus itu, atau Bapa yang bernama Isa anak itu 3 hari lamanya. Setelah dia mati 3 hari, atau setelah dia mendekam dalam kubur 3 hari, dia pun bangkit dari dalam kubur. Dan tidak berapa lama kemudian naiklah dia ke langit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu di surga. Kepercayaan inilah yang menjadi diyakinkan dalam hati setiap pemeluk Kristen dengan berbagai sektenya, ditanamkan sejak dari kecil. Apabila timbul pertanyaan dalam hati, misalnya kalau Yesus itu adalah Allah sendiri, bagaimana dia bisa mati? Kalau memang Yesus itu Allah sendiri yang menjelma jadi anak, dan sampai dia disalibkan dia masih Allah juga, mengapa setelah 3 hari dalam kubur lalu naik ke langit dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga? Apakah Bapa itu telah naik ke langit lebih dahulu dan anaknya tinggal sendirian menderita salib? Lebih-lebih Yesus itu sendiri pernah mengatakan ketika akan disalib orang, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya Allah, mengapa engkau tinggalkan daku? Kalau demikian halnya, rupanya yang Allah itu lain dan Yesus itu lain. Apakah yang berlain? Apakah badan kasarnya yang bernama Yesus dan nyawanya bernama Allah? Atau dia mempunyai 2 nyawa? Pertama nyawa yang bernama Allah dan kedua nyawa yang bernama Yesus. Dan Allah itu lekas-lekas lari ke langit, ke dalam surga buat menunggu kedatangan anaknya. Dan setelah anak itu datang, mereka berpisah. Lalu Allah Bapa duduk di sebelah kiri dan Allah Yesus duduk di sebelah kanan. Dan sampai sekarang mereka duduk berdekatan berdua. Kalau ada anak Kristen sendiri yang menanyakan kepada bapaknya atau ibunya atau pendetanya, dia akan kena marah besar sekali karena berani menanyakan hal yang tidak boleh ditanyakan. Di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, Allah menyatakan dengan tegas, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih anak Maryam. Apa arti kafir? Kafir ialah menolak kebenaran. Pertama, mereka kafir sebab tidak pernah Allah mengajarkan yang demikian itu kepada seorang nabi pun sejak Adam sampai kepada Isa Al-Masih sendiri. Tidak ada percakapan demikian dalam kitab-kitab perjanjian lama, dan sekali-kali tidak pernah Isa Al-Masih mengajarkan yang demikian. Cobalah cari dalam kitab perjanjian baru sendiri satu catatan pun, baik dari Matius atau Markus atau Lukas ataupun Yohanes atau Yahya, yang mencatatkan bahwa Isa Al-Masih pernah mengatakan bahwa Allah itu ialah aku sendiri dan aku Allah datang ke dunia menjelma jadi anak buat disalib guna menebus dosamu. Tidak ada. Barulah kemudian lama setelah dia mati, Yohanes mencatat dalam Injilnya dari pendapatnya sendiri yang berbunyi, pada awal pertama ialah kalam, dan kalam itu bersama-sama dengan Allah, dan kalam itulah juga Allah. Dari mana Yohanes mengatakan wahyu itu? Mengapa wahyunya berbeda dari hukum 10 yang diterima Musa dan berbeda dari sabda Yesus sendiri tentang Allah Maha Esa yang mengutusnya ke dunia ini? Kalau dari Allah itu juga, mengapa berlain? Pencatat sejarah Injil sendiri mengakui bahwasanya Injil Yohanes ini adalah Injil yang keempat
yang terakhir sekali, artinya jauh terkemudian dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Perkataan Yohanes yang jelas bahwa sumbernya ini bukan dari agama tauhid yang diwahyukan Allah kepada seluruh nabi-nabi. Hanya dapat dilihat sumbernya pada agama-agama kuno dari bangsa Yunani atau agama Hindu atau filsafat Philo di Iskandaria. Supaya sesuai dengan selera bangsa-bangsa kafir yang diajak ke dalam Kristen, dipertahankan saja Yohanes ini dan dicarilah berbagai dalih yang akal sehat pasti tidak mau menerimanya. Hal ini akan kita perbincangkan lagi kelak bila membicarakan kepercayaan Kristen bahwa Allah itu adalah yang ketiga dari yang tiga. Ayat 73 dari surah Al-Maidah ini juga, di akhir juz 6 ini juga. Kafir kedua ialah karena akal mereka sendiri membantahnya, sehingga untuk mempertahankannya orang wajib kafir, artinya menolak akal sendiri. Maka datanglah lanjutan ayat, katakanlah, kalau begitu siapakah yang berkuasa menahan sesuatu dari Allah, jika dia hendak membinasakan Al-Masih anak Maryam dan ibunya pun dan orang-orang yang di bumi ini sekaliannya. Di dalam ayat ini sampai 2 kali Al-Masih disebut anak Maryam, supaya jelas bahwa dia manusia, bukan Tuhan. Disebutkan lagi ibunya, disebut pula segala manusia yang ada di muka bumi ini, yang dalam kedudukan mereka sebagai manusia, semuanya tidak bisa menangkis jika Allah hendak membinasakannya, jika Allah hendak mematikannya. Jika memang yang Allah itu ialah Isa Al-Masih, mengapa dia sampai mengalami mati? Yang sebenarnya ialah bahwa Allah adalah tetap hidup, tidak mati-mati dan maha kuasa atas seluruh alam ini, termasuk manusia. Di antara yang banyak itu ialah Isa Al-Masih dan ibunya. Kalau benar Isa Al-Masih mati 3 hari, atas kehendak siapakah dia mati? Kalau dia Tuhan, niscaya mati ialah atas kehendaknya sendiri. Padahal mustahil Tuhan mati, dan dia tidak berkehendak kepada mati. Dia hidup terus. Sudah terang pula bahwa Isa Al-Masih manusia itu mati bukan atas kehendak sendiri. Kalau benar kepercayaan Kristen bahwa Isa Al-Masih itu ialah Allah yang menjelma ke dunia sebagai putra Allah, maka sebelum dia lahir ke dunia, sudah adakah Tuhan Allah? Dan setelah lahir ke dunia, mengapa Tuhan Allah yang jadi Al-Masih itu bisa dibawa setan ke gunung, sampai ditipu dan dibujuk oleh setan itu, supaya sudi menuruti perintahnya? Dan soal jawabnya dengan setan, sebagaimana yang tersebut dalam Injil-Injil yang mereka percaya itu, tampak sekali kecilnya Tuhan Allah Yesus di hadapan setan. Cuma dia menolak tawaran setan, sebagaimana manusia yang lain juga apabila diperdaya setan. Mereka ada yang menolak karena kekuatan iman. Kalau benar bahwa dia yang Allah yang datang ke dunia ini menumbuhkan dirinya, lalu kemudian mati, apakah sekarang dia masih mati juga? Kalau bukan begitu, dan memang dalam Injil-Injil mereka sendiri dikatakan bahwa dia memang enggan menghadapi maut.